Ya pemirsa, Lebaran memang selalu menjadi momentum spesial untuk bersilaturahmi pemirsa. Namun bagi sebagian orang memang ada amanah besar juga. Ya memang ini harus dijalankan bahkan di tengah perayaan Hari Raya Idul Fitri pemirsa. Di balik hari yang spesial ini pemirsa, ada isu penting yang perlu kita juga mendapat perhatian, yaitu perlindungan terkait dengan pekerja migran Indonesia. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah, kemudian juga setelah pencabutan dari moratorium PMI ke Saudi pemirsa. Apa kemudian tantangan terbesar dalam menghadapi mencegah keberangkatan prosedural ke Saudi? Kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Abdul Karding. Spesial pemirsa bersama dengan saya Anissa Fauziah di Berita Satu Utama Spesial Idul Fitri. Assalamualaikum Pak Karding. Waalaikumsalam Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak, apa kabarnya ini di Hari Raya Idul Fitri Pak? Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya. Semoga Idul Fitri ini kita saling memaafkan, dan kedua berkah dan bahagia kita peroleh. Amin Pak. Hari ini sudah santap hidangan-hidangan Lebaran belum? Ya, alhamdulillah. Saya punya kebiasaan untuk hidangan itu ciri khas makanan orang Bugis atau orang Palu ya. Jadi biasanya ada opor, tapi ada apa namanya burasa. Burasa itu ya kayak apa ya? Dia kayak semacam lontong gitu, tapi beda rasa lah. Ya, tapi Bapak ini sebelum kita bahas ya Pak, ngobrol-ngobrol soal PMI, saya akan kemudian mengajak kembali pemirsa untuk lebih mengetahui terlebih dahulu. Tadi kebiasaan Bapak kalau itu adalah kulinernya begitu ya, santapan, hidangan yang memang biasa disajikan pada saat Lebaran bersama dengan keluarga. Karena ini juga pemirsa merupakan Idul Fitri pertama bagi Pak Menteri begitu ya, saat ini di tahun pertama, jadi rutinitas Idul Fitri mungkin nanti ini merupakan hari kedua Pak Menteri, biasanya apa saja deh kemarin kemudian juga yang akan dilakukan pertama, apa Pak Menteri? Pasti kan kita sholat id dulu, karena ini karena di Jakarta, kita insya Allah rencananya sholat id, kita sholat id di mana? Istiqlal. Kemudian setelah itu kita ke presiden, dan wakil presiden. Kalau tidak salah beliau ini kan apa namanya berdua ya. Jadi open house-nya digabung nih. Itu seluruh menteri ya Pak ya datangnya? Ya, mestinya begitu, karena kan apapun beliau adalah pemimpin kita, orang tua kita, jadi yang patut paling pertama kita soani adalah beliau. Setelah itu kita kumpul dengan keluarga, kemudian kumpul dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada di Jakarta ini. Sana keluarga handai tolan begitu. Artinya kalau di Jakarta saja Pak Menteri ini tidak mudik dong ke Donggala, mudik tidak sih Pak Menteri? Nanti setelah beberapa hari setelah ini kegiatan ini kita pastikan agak longgar sedikit ya, mau tidak mau saya usahakan bisa mudik 1-2 hari lah ke Donggala atau ke Palu sana, karena kampung saya sebenarnya dari Donggala masih jauh, masih 7 jam perjalanan. Oke, luar biasa Pak Menteri. Tapi mungkin Pak Menteri juga bisa bagikan ini ke pemirsa di rumah begitu ya. Apa sih kemudian momen yang memang sangat melekat ketika di Hari Raya Idul Fitri pada saat mungkin masa-masa Pak Menteri kecil di Donggala? Waktu saya kecil itu paling hobi itu saya itu ikut itu tadi apa buat makanan-makanan itu ngikut. Itu kan kita modelnya kalau di kampung itu. Ya, ikut bantu. Ya, jadi misalnya buat namanya tumbuh-tumbuh itu kayak lontong yang bulat-bulat, dia untuk ditumbuk gini kan, dia dari ketan sama santan gitu ditumbuk, jadi dia bisa lama. Nah biasanya saya hobi ikut itu sama ikut masaknya, bantu. Nah di tradisi keluarga saya itu kita nggak hanya satu keluarga, misalnya kakak-kakak, adik-adik, sepupu-sepupu kumpul jadi satu, buat bareng, masak bareng gitu. Nanti dibagi, setelah itu dibagi masing-masing, keluarganya si A, keluarganya si B, keluarga saya gitu. Oke, luar biasa. Ini terasa juga sih kebersamaannya begitu ya. Tapi memang tidak mudah begitu untuk kemudian Pak Menteri juga perlu melewatkan untuk di hari pertama, hari kedua Lebaran begitu ya. Mungkin hanya ketika hari ketiga dan seterusnya ini baru bisa pulang ke kampung halaman karena memang bertugas juga Pak Menteri. Tapi Pak Menteri kalau sekarang nih kan udah jadi Menteri, kemudian juga tinggal di Jakarta, masih sempat tidak Pak Menteri untuk menikmati masakan khas Donggala begitu akhir-akhir ini, atau mungkin dikirim juga dari kampung halaman? Kalau sekarang ini kalau ada momentum-momentum, kita di sini ini ada
kerukunan keluarga Sulawesi Tengah, diaspora Sulawesi Tengah. Nah, biasanya kalau kita kumpul, biasanya kita prioritaskan masakan-masakan khas daerah. Ada juga KKSS. Jadi saya ini dua kan, Palu dan Sulsel ya. Suku saya Bugis, lahir saya Palu. Nah, jadi Palu ya, orang Bugis juga sering ada soto Makassar, ada kondro, ada apa semua. Jadi kita kumpul dengan KKSS, biasanya kita makan gitu. Jadi kalau misalkan dikasih pilihan soto Makassar atau opor sayur? Kaledo juga ya? Iya. Dua-duanya? Dua-duanya nggak boleh dipilih itu. Itu makanan wajib dicicip kayaknya? Dua-duanya. Ya, nanti kalau ke rumah saya misalnya open house itu, pasti saya siapkan. Apa tuh yang wajib tuh, Pak Menteri? Kaledo atau soto Makassar pasti ada tuh. Oke, itu makanan yang menjadi mandatori di rumah Pak Menteri pada saat Lebaran, begitu itu spesial. Dari banyaknya makanan di rumah Pak Menteri sekarang yang bikin kangen, pengen pulang ke kampung halaman, ada